Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam diminum dengan air hangat. Jawab salamnya kurang semangat. Lapar ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini atas iradah Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama berkumpul di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita Allah menurunkan ampunan kepada kita, Allah memberikan keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah di bulan Ramadan diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada pemimpin abadi, pemimpin sejati, pemimpin dunia dan akhirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Hadratul mukarramun, guru kita yang saya hormati, Tuan Guru Azami, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratul mukarramun, guru kita semua, Al-Ustaz Abdul Khaliq yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala bahwa kita besok akan melaksanakan suatu perjalanan yang sangat suci, suatu perjalanan yang tentunya didamba-dambakan oleh seorang muslim yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu insya Allah besok kita akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Di dalam perjalanan besok ini ada dua penerbangan yang jam 8.30 ini insya Allah pesawat Garuda akan menuju dari Jakarta ke Madinah. Insya Allah landing di Madinah jam 12.30. Kemudian penerbangan yang berikutnya dari Jakarta menuju ke kota Jeddah dan akan melaksanakan umroh terlebih dahulu, gitu. Oke. Akan melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Insya Allah nanti untuk pemakaian kain ihramnya khusus bagi bapak-bapak ini dipakai di bandara untuk bawahannya saja, sementara atasannya masih boleh memakai baju batik seragam NRA. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berangkat melaksanakan ibadah yang suci ini, maka tentunya ini adalah salah satu perjalanan yang sangat didamba-dambakan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar perjalanan ini
selalu ada dalam keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon yang pertama, ketika kita akan melaksanakan perjalanan, maka harus diawali dengan sholat sunnah safar. Baik yang berangkat dari Jakarta menuju ke Madinah ataupun yang Jakarta menuju ke Jeddah masuk Makkah, maka sebelum ibu bapak meninggalkan rumahnya masing-masing, melaksanakan sholat safar terlebih dahulu. Sholat safar bisa dilaksanakan setelah ataupun setelah sholat qiyamul lail, setelah sholat tahajud. Ibu bapak melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat, usolli sunnatan lis safari rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sebelumnya boleh ibu bapak melaksanakan sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, karena setiap kita pasti punya dosa dan setiap kita pasti dosanya ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabina. Maka setiap anak Adam pasti punya dosa, baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah sholat sunnah taubat 2 rakaat. Usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah Fatihah di rakaat pertama, silahkan membaca surat Al-Kafirun ataupun surat yang lainnya, ini bebas. Kemudian rakaat yang kedua silahkan membaca surat Al-Ikhlas. Jika memang tidak hafal dengan surat Al-Ikhlas, maka silahkan baca Qul huwallahu ahad. Kenapa Bu? Sama aja ya. Kemudian sholat hajat 2 rakaat. Usolli sunatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah sholat sunnah hajat, silahkan disambung dengan sholat sunnah safar. Berarti ada 3 sholat: sholat taubat, sholat hajat, sholat safar. Maka tentunya setiap kita pasti banyak kebutuhan, terutama kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kebutuhan kita ingin dimaafkan oleh Allah atas dosa-dosa kita, ingin diperbaiki kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya kurang baik menjadi semakin baik. Maka silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melaksanakan sholat-sholat tersebut. Kita memohon ampunan kepada Allah. Setelah memohon ampunan kepada Allah, kemudian doakan anak-anak kita. Ya Allah, saya ini Ahyadi, insya Allah besok saya akan melaksanakan ibadah umroh. Tentunya ada perjalanan yang sangat dibangga-banggakan oleh saya, ya Allah. Maka oleh karena itu, mohon diberikan dan dimudahkan di dalam perjalanan ini. Ya Allah, saya titipkan anak kami kepada Kamu, ya Allah. Semoga anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kemudian ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal dunia, mohon dimaafkan, diampuni dosanya, ya Allah. Karena kalau umpamanya bukan jasanya, kami tidak bisa mengenal-Mu, kami tidak bisa mengenal Rasul-Mu, kami bisa beribadah dengan tenang, kami bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ini karena jasa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sudah meninggal dunia, tolong maafkan dosanya, ya Allah. Angkat derajatnya, ya Allah. Tempatkan di tempat yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Jika memang orang tua kita masih ada, doakan orang tua kita, ya Allah. Semoga orang tua saya diberikan kesehatan, ya Allah, diberikan umur panjang, ya Allah, agar kami bisa membahagiakan kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Mohon maaf, ya Allah.
Mungkin orang tua kami belum bisa berangkat umroh, sementara kami terlebih dahulu dipanggil olehmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Kami mohon kepadamu ya Allah, suatu saat kami bisa menemani orang tua kami untuk melaksanakan ibadah umroh ya Allah. Dan tentunya minta izin kepada orang tua yang masih ada jika memang orang tuanya belum melaksanakan ibadah umroh. Siapa tahu mungkin orang tua belum bisa berangkat umroh karena gara-gara kita. Kenapa? Mungkin ketika orang tua kita sudah nabung untuk melaksanakan ibadah umroh, ternyata uangnya kepake untuk kita sekolah. Mungkin orang tua kita mau daftar mendengar kita mau melanjutkan sekolah. Mungkin orang tua akhirnya uangnya diberikan kepada kita untuk melanjutkan sekolah. Mungkin juga orang tua kita sudah pas uangnya mau daftar, ternyata kita minta nikah, minta kawin. Akhirnya uang tabungan orang tua ini yang mau dipakai daftar umroh kemudian dikasihkan kepada anaknya. Masya Allah, itu jasa orang tua. Rela orang tua memberikan seluruh hartanya, bahkan doanya hanya untuk anak-anaknya. Maka kalau umpamanya orang tua kita belum berangkat umroh, minta izinnya kepada orang tua kita, minta ridhonya kepada orang tua kita. Dengan ridho orang tua, insya Allah Allah pun akan ridho. Ridhollahu fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada di dalam ridhonya orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Dan murkanya Allah tentunya ada di murkanya orang tua. Maka bahagiakan orang tua yang masih ada, insya Allah. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau melaksanakan umroh terlebih dahulu, Jakarta, Jeddah, kemudian masuk Mekah, silahkan melaksanakan mandi ihramnya di rumah masing-masing. Kemudian sunnah yang kedua, melaksanakan sholat sunnah ihram. Melaksanakan sholat sunnah ihram pun ini bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Sebelum melaksanakan sholat subuh, silahkan ibu bapak melaksanakan sholat sunnah ihram. Usolli sunnatan lil ihrami rokataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Paham ibu bapak? Insya Allah. Baik ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesunahan yang berikutnya bagi orang yang mau melaksanakan umroh, setelah melaksanakan mandi sunnah ihram kemudian sholat sunnah ihram, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian ini sunnahnya di badan. Ibu bapak nanti setelah selesai mandi sunnah ihram, sebelum pakai kain ihram, maka silahkan keteknya pakai deodoran ataupun pakai parfum disemprot. Disemprot, ini sunnah. Jadi memakai wangi-wangian bagi orang yang mau melaksanakan umroh itu sunnahnya di badan. Biasanya kan kita pakai wangi-wangian di baju ya, karena ini mau umroh jadi di badan. Kenapa? Karena ketika khusus bagi bapak-bapak ini kan hanya 2 helai kain ihram, apalagi banyak anggota tubuh yang kelihatan, terutama ketek. Nanti ketika umroh itu kan keteknya separuh ini kelihatan. Nah kalau umpamanya tidak pakai deodoran, tidak disemprot dengan parfum, dikhawatirkan pas begitu istilah Bismillah Allahu Akbar, ternyata harum baunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sunnah berikutnya memotong kuku tangan, kuku kaki ini harus dipotong, harus dirapihkan. Bulu-bulu pun ini harus dirapihkan, baik itu bulu kumis, bulu ketiak. Kalau bulu ketiak jangan digunting tapi dicabut. Kemudian mohon maaf, bulu kemaluan pun ini harus digunting ataupun dirapihkan. Tapi mohon izin, ketika ibu bapak mau merapihkan bulu kemaluan, maka hati-hati, jangan seperti jamaah yang kemarin. Pas begitu saya lagi duduk, ada yang Pak Ustadz mohon maaf, ini punya saya berdarah. Apanya yang berdarah? Ini pas gunting bulu berdarah.
Apa boleh pakai Hansaplast? Boleh kata saya. Ternyata pas gunting bulu kemaluannya itu kulitnya kegunting. Hati-hati ketika menggunting kumis, menggunting bulu, ini harus hati-hati jangan sampai tergunting. Ini sunnah-sunnah yang harus dilaksanakan oleh orang yang mau melaksanakan ibadah umrah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah berniat yang masuk Jeddah, maka niatnya di atas pesawat, tepatnya di dalam. Kemudian yang masuk Madinah, maka niatnya nanti di Masjid Bir Ali. Begitu ibu bapak sampai di Masjid Bir Ali, nanti insya Allah akan melaksanakan niat di Masjid Bir Ali, tepatnya ketika ibu bapak ada di dalam bis. Jadi nanti niatnya bersama-sama di atas bis, dipimpin oleh ustadz kita semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjalanan dari Mikot yang dari Jeddah menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah ini sekitar 1,5 jam sampai di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang dari Madinah sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah ini sekitar 6 jam perjalanan naik bis jamaah rahimakumullah. Maka selama dalam perjalanan, karena kita sudah melaksanakan niat, maka harus dijaga muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah berniat, tidak boleh memotong kuku, memotong rambut tidak boleh, memakai wangi-wangian tidak boleh, termasuk wangi-wangian apa tuh, fresh care yang harum itu. Ini ikhtiar, tidak boleh. Tetapi kalau balsam bagaimana Pak Ustadz? Balsam itu silahkan dipakai, karena balsam itu tidak harum tapi bau. Balsam boleh. Kemudian kaki saya pegel, pakai koyok, boleh silahkan. Pakai kantor pen, boleh silahkan. Jadi kalau ada yang harum, fresh care ada harumnya. Sekarang harum stroberi, harum jeruk itu tidak boleh dipakai. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Barang siapa, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang melaksanakan ibadah umroh, la taqtulus sayda wa antum hurum, engkau jangan berburu, karena itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi bapak-bapak yang sudah berniat, tidak boleh menutup kepala dengan peci ataupun pakai kain ihram ditutup, tidak boleh. Ini haram. Bagi ibu-ibu, yang boleh kelihatan hanyalah muka dan telapak tangan. Jadi mohon izin, yang biasa pakai niqab, pakai cadar, ini ketika melaksanakan umroh jangan dipakai. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermikap juga tidak boleh, memakai pakaian yang berjahit bagi bapak-bapak tidak boleh, Pak. Ini tidak boleh pakai pakaian yang berjahit, celana dalam tidak boleh. Kemudian kaos tidak boleh. Ustaz, bagaimana kalau umpamanya ada jualan yang kayak bayi, yang kayak popok, tahu popok, cawat, itu tidak berjahit, itu pun tidak boleh. Yang boleh menempel di badan hanyalah 2 helai kain ihram, yang satu disarungkan dan yang satu diselendangkan. Bagi ibu-ibu justru harus rapi, harus pakai celana dalam, pakai atasan dan lain sebagainya. Ini khusus bagi bapak-bapak. Nah, nanti sebelum berniat, maka ustadz kita akan merazia bapak-bapak di pintu, nanti pintu bis, di depan pintu bis. Ustadz akan berdiri tegak, ketika bapak datang, di stop dulu. Stop Pak, saya mau periksa, mau cek bapak pakai celana dalam apa enggak nih? Akan dirazia. Jadi mohon bagi bapak-bapak, ini tidak boleh memakai celana dalam, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, yang menempel hanyalah 2 helai kain ihram, yang satu disarungkan dan yang satu diselendangkan. Tidak boleh berdebat, tidak boleh
tidak boleh berkata-kata formal. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. La rafas, jangan berkata-kata kosong. La fusuq, jangan berkata-kata yang tidak ada faedahnya. La jidal, jangan bertengkar. Ini tidak boleh ketika melaksanakan ibadah umroh. Kemudian melakukan hubungan suami istri, ini tidak boleh. Melakukan hubungan suami istri ketika ibu bapak sudah berniat umroh, belum selesai tahallul, maka ini ditahan dulu, tidak boleh. Kemudian mencabut tanaman, ini tidak boleh. Jangan iseng, umpamanya sudah niat, kemudian ada tanaman dipetik karena bagus bunganya, ini pun tidak boleh. Tidak boleh berburu binatang. Apa konsekuensinya jika semuanya ini dilanggar? Bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak kemudian lupa garuk-garuk, ibu-ibu lupa garuk-garuk, sengaja garuk-garuk ini, umpamanya sampai jatuh itu rambut, maka kena dam. Damnya ini memberikan damnya ada 3 pilihan. Ada menyembelih seekor kambing, ada puasa 3 hari, ada memberi makanan ke 6 fakir miskin. Satu paket makanan itu sekitar 15 real. 15 real kali 6 berapa, Bu? Udah sekian. Maka itu 1 kali pelanggaran. Kalau 2 kali pelanggaran, 3 kali pelanggaran, maka akan semakin banyak yang kita keluarkan. Maka oleh karena itu memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita lahir batin, agar kita dihindarkan oleh Allah untuk tidak melanggar larangan-larangan ketika melaksanakan ihram, insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti baik ibu-ibu yang landing Jeddah masuk ke Mekah terlebih dahulu, kemudian bapak yang Madinah masuk ke Mekah juga, maka nanti sebelum melaksanakan tawaf, nanti insya Allah kita akan kumpul terlebih dahulu untuk briefing. Karena pelaksanaan umroh di bulan Ramadan ini berbeda dengan di bulan hari-hari yang lain. Kalau di bulan Ramadan, insya Allah mungkin kita melaksanakannya berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan-bulan yang lain ini melaksanakan umrohnya di malam hari setelah sholat isya ataupun kumpul di lobi hotel jam 10, akan tetapi ketika melaksanakan umroh di bulan Ramadan ini mungkin di siang hari. Karena yang dari Madinah kalau di tahun kemarin ini meninggalkan Madinah menuju ke Mekahnya bukan setelah sholat zuhur, tapi jam 8 pagi. Tujuannya apa? Biar sampai ke kota Makkah itu jam 12 ataupun jam 1. Kemudian setelah sampai bisa melangsungkan tawaf dan sa'i, dan mudah-mudahan ketika selesai maghrib selesai bisa langsung kembali ke hotel untuk makan malam. Biasanya begitu. Nanti untuk fitnya kita tunggu informasi dari panitia ya ibu bapak ya. Nah ibu bapak, sebelum kita melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu melaksanakan tawaf, tadi rukun umroh yang pertama apa ibu bapak? Niat. Kemudian yang kedua rukun umroh yaitu melaksanakan tawaf. Tawaf di mana? Tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah selama 7 putaran. Maka sebelum ibu bapak mengelilingi Ka'bah Baitullah, nanti ibu bapak akan kumpul di lobi. Jam berapa kumpul di lobi? Karena kita umrohnya di bulan Ramadan, maka nanti kita tunggu panitia informasinya. Umpamanya kumpulnya jam 1 siang, maka setelah ibu bapak istirahat di kamar hotel, umpamanya kalau sudah bisa masuk hotel, kumpul di lobi jam 1 siang dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian setelah kumpul semuanya, nanti ibu bapak akan dibawa ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu melaksanakan tawaf 7 putaran. Pelaksanaan tawaf
ini diawali dari rukun Hajar Aswad. Ibu bapak, ketika melaksanakan tawaf 7 putaran ini ada syaratnya. Tidak hanya sekedar muter saja. Yang pertama, syarat orang yang melaksanakan tawaf itu harus punya wudhu. Maka pastikan ibu bapak ketika melaksanakan tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah Baitullah harus punya wudhu. Itu yang pertama. Makanya harus berdoa kepada Allah, ya Allah semoga wudhu saya jangan batal ketika di tawaf saja. Kemudian yang kedua, bahu kiri harus terus sejajar dengan Ka'bah Baitullah. Maka oleh karena itu ibu bapak yang senang selfie, yang senang upload, maka ditahan dulu selfie-nya. Kalau umpamanya selfie backgroundnya Ka'bah Baitullah berarti membelakangi Ka'bah Baitullah. Putaran pertama cekrek, kemudian diupload. Alhamdulillah putaran pertama lagi melaksanakan tawaf sama Pak Ustadz sudah selesai. Jangan dulu, tahan dulu. Jadi bahu kiri itu harus terus sejajar dengan Ka'bah Baitullah. Yang ketiga, orang yang melaksanakan umroh maka tidak boleh memegang Ka'bah Baitullah, tidak boleh memegang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu seperti sangkar burung yang berwarna keemasan, itu tidak boleh dipegang. Kenapa? Karena itu dilemurin parfum, digosok dengan parfum. Kalau kita pegang seakan-akan kita menggunakan parfum. Bahwa kita sedang umroh maka tidak boleh memakai wangi-wangi, ya jangan dipegang. Ka'bah jangan dipegang, kemudian Maqam Ibrahim pun jangan dipegang. Nanti mohon ibu bapak selama kita putaran demi putaran harus dalam keadaan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti begitu istilah Bismillah Allahu Akbar, kemudian disambung dengan doa Subhanallah, silahkan bareng. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Hafal ibu bapak? Sudah dibagi bukunya? Belum dihafalkan? Alhamdulillah, doa di tawaf ini tidak ada yang wajib. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau umpamanya yang bimbing suaranya kedengaran, silahkan mengikuti. Kalau umpamanya tidak kedengaran, silahkan baca doa masing-masing. Doa apa? Doa apa saja. Mau istighfar, mau ayat-ayat pendek silahkan. Mau apa saja bebas doanya. Kalau umpamanya tidak kedengaran, saya doa tidak bisa, kedengaran juga enggak nih Ustaz, suaranya kecil, saya paling belakang. Saya mah ikut muter saja. Gimana itu tawafnya sah? Sah tawafnya, walaupun tidak baca-bacaan sama sekali. Yang penting muter saja, kayak jarum jam muter saja, tidak baca-bacaan, tidak apa-apa. Nanti doa khusus ketika di rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad ada doa khusus. Ini doa biasa kita sebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya yakin ini doa pasti semuanya hafal. Betul? Insya Allah. Satu putaran sudah selesai, kemudian masuk kedua putaran, pas sejajar dengan Hajar Aswad istilam lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, doa lagi. Kemudian di rukun Yamani istilam lagi Bismillahirrahmanirrahim,
Bismillah, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya, sejajar dengan Hajar Aswad. Istilah lagi Bismillah, Allahu Akbar sampai putaran ketujuh, maka itu sudah selesai. Ketika sudah selesai, baru nanti akan dibawa ke tempat yang agak longgaran untuk berdoa bersama. Kemudian setelah berdoa bersama, ada sunnah dari Rasul, yaitu melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Silahkan jadikan tempat makom Ibrahim itu dipakai sholat. Artinya silahkan kalau bisa untuk pelaksanaan sholat sunnah tawafnya pas sejajar dengan makom Ibrahim. Kalau tidak bisa karena banyak yang melaksanakan tawaf apalagi di bulan Ramadan ini, silahkan di mana saja, yang penting di Masjidil Haram. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nanti kita akan istirahat sejenak. Kemudian kita akan melaksanakan rukun umroh yang ketiga, yaitu apa? Sa'i. Pelaksanaan sa'i antara Safa dan Marwah dimulai dari Bukit Safa, kemudian diakhiri di Bukit Marwah. Safa ke Marwah 1 kali, Marwah balik ke Safa 2 kali, Safa balik ke Marwah 3 kali, Marwah balik ke Safa 4 kali, Safa balik ke Marwah 5 kali, Marwah balik ke Safa 6 kali, Safa balik ke Marwah 7 kali. Jadi kalau umpamanya dari Safa ke Marwah, kemudian balik lagi Marwah ke Safa, ini dihitung 1 kali, itu mah kebanyakan. Jadi dari Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali, Safa Marwah 3 kali, Marwah Safa 4 kali, Marwah Safa Marwah 5 kali, Marwah Safa 6 kali, Safa Marwah 7 kali. Masya Allah ibu bapak. Nanti ibu bapak antara perjalanan Safa dan Marwah ataupun Marwah ke Safa ini akan melewati lampu hijau. Apa itu lampu hijau? Lampu hijau disebutnya dengan Batnul Wadi, yaitu suatu lembah. Dulu Hajar ketika mencari air, pas begitu lembah kemudian dia lari sekencangnya. Kenapa lari? Karena takut kepada Ismail, karena pada saat itu Ismail ditidurkan di samping Ka'bah Baitullah, khawatir Ismail ini dimakan serigala. Maka ketika ada di lembah Hajar itu lari, maka sampai sekarang menjadikan syariat bagi kita yang melaksanakan ibadah umroh, ketika melewati lampu hijau, bagi bapak-bapak disunahkan lari-lari kecil. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tazawwad amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizul hakim. Bagi ibu-ibu sunnahnya jalannya agak kencengan sedikit. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rukun umroh yang keempat yaitu adalah tahallul. Tahallul itu apa? Tahallul itu menggunting rambut. Menggunting rambut paling sedikitnya 3 helai rambut yang digunting. Siapa yang menggunting? Boleh temannya, boleh suaminya, boleh anaknya, boleh ustadz, silahkan menggunting ataupun digunting sendiri. Tapi syarat kalau umpamanya kita mau menggunting rambut orang lain, maka pastikan terlebih dahulu rambut kita pun harus digunting terlebih dahulu. Kalau sudah digunting, maka silahkan boleh menggunting rambut istrinya, begitu. Paham ibu bapak? Insyaallah. Makna tahallul adalah memutus daripada hawa nafsu, memutus daripada syahwat. Karena kebanyakan kita ini didominasi oleh hawa nafsu, maka simbol ketika kita sudah melaksanakan tawaf dan sa'i, maka nafsu itu harus digunting, dijaga agar kita jangan seperti binatang mengikuti hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun umroh yang terakhir yaitu adalah tartib. Tartib itu adalah mendahulukan niat, kemudian dilanjutkan dengan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Tidak boleh tahallul dulu, kemudian tawaf, kemudian sa'i, ini tidak boleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
itulah perjalanan umroh kita. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Jika memang dari penjelasan yang saya sampaikan kurang dipahami, maka silahkan nanti di terakhir ada tanya jawab untuk melaksanakan ataupun tata cara praktek pelaksanaan ibadah umroh. Dan tentunya nanti insya Allah di hari Senin yang dari Madinah akan melaksanakan umroh yang kedua. Kemudian yang di Jeddah ini akan melaksanakan umrohnya besok hari Rabu, Kamis, Jumat sekitar Sabtu. Jadi yang masuk Madinah, yang masuk Makkah terlebih dahulu insya Allah melaksanakan umroh yang keduanya bersama-sama dan diawali dengan city tour paginya ini di hari Sabtu insya Allah. Kemudian yang dari Madinah masuk Mekah insya Allah akan melaksanakan ibadah umrohnya di hari Senin insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelaksanaan ibadah umroh yang kedua ini boleh untuk dibadalkan bagi keluarga besar, orang tuanya yang sudah meninggal terutama. Boleh dilaksanakan oleh ibu bapak di umroh yang kedua, karena umroh yang pertama itu adalah umroh wajib khusus untuk bagi bapak niatnya. Kemudian di umroh yang kedua boleh membadalkan orang yang sudah meninggal dunia. Siapa yang membadalkan? Boleh ibu bapak sendiri, ataupun saya mau menitipkan saja badal umrohnya kepada Pak Ustadz, dipersilakan, nanti tinggal didaftarkan saja. Kalau menitipkan badal kepada Pak Ustadz, maka ketentuannya berlaku. Paham ibu bapak? Sekarang itu yang untuk infak badal itu 400 real. Kemudian kursi dorongan pun, yang mungkin ibu bapak membutuhkan kursi dorongan sepaket untuk tawaf dan sa'inya, dijemput dari hotel kemudian diantar dari hotel, itu pun 400 real biayanya, sekitar 1.700.000. Itulah ibu bapak yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti akan disambung oleh guru kita semua untuk menjelaskan tentang keutamaan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian berziarah ke Makam Rasul, kemudian juga ada keutamaan-keutamaan yang lain, pelaksanaan tawaf sunnah dan lain sebagainya. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semuanya. Terutama nanti ada ibadah-ibadah yang mungkin ibu bapak belum pernah melakukan, seperti tayamum, seperti sholat jenazah, seperti sujud tilawah. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh guru kita semua. Dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada penjabaran yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika memang nanti ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di akhir sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.